warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Desyeka Saputri dan rekan saya Aziz Dewi Wicaksono, Sahra Febriana Putri. Kami perwakilan opsi bidang ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan, dan budaya dari SMP Negeri 3 Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Kami akan menampilkan video pameran tentang langkah-langkah penelitian kami yang berjudul Analisis Dampak Penyakit Mulut dan Kuku terhadap Penjualan Daging Sapi di Banjarnegara. Di Banjarnegara ditemukan banyak kasus PMK. Ini adalah contoh sapi yang terjangkit PMK di Desa Karangjambe, Kecamatan Wanadadi. Penelitian kami awali dengan survei ke pasar tradisional Purworejo Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Gumiwang, dan Banjarnegara. Survei ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penjual daging sapi di pasar tradisional yang kami jadikan tempat penelitian. Hari berikutnya, kami melakukan kunjungan ke pasar-pasar untuk wawancara dengan penjual daging sapi. Bagaimana Bapak memastikan bahwa daging sapi yang dijual terbebas dari PMK? Karena itu dari atasan sudah diberitahu kalau PMK itu tidak berbahaya untuk yang mengkonsumsi. Menurut Bapak, adakah dampak PMK terhadap penjualan daging sapi? Ada. Berapa harga daging sapi sebelum dan sesudah muncul logo PMK, Pak? Sebenarnya sama saja sih, sekitar 130 dan 135. Berapa target penjualan daging sapi Bapak? Sekitar 23 hingga 30 kilo per hari. Berapakah rata-rata penjualan daging sapi Bapak pada bulan April sebelum dicetak PMK? Sekitar 25. Bagaimana Ibu memastikan bahwa daging sapi yang dijual terbebas dari PMK? Karena sebelumnya itu dipotong terus sudah dicek kesehatannya oleh dokter hewan. Menurut Ibu, adakah dampak PMK terhadap penjualan daging sapi? Ada. Dampaknya itu penjualan sangat menurun drastis. Berapa harga daging sapi sebelum dan sesudah muncul logo PMK? Sebelum PMK 120 per kilo, sesudah PMK 125 hingga 130 per kilo. Berapa target penjualan daging sapinya? 20 kilo per hari. Berapakah rata-rata penjualan daging sapi pada bulan April sebelum terjadi PMK? Sekitar 18 kilo. Pak, kami mau memberikan angka penjualan untuk bulan Mei. Setelah wawancara, kami memberikan angka harian penjualan daging sapi di pasar tradisional Purworejo Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Gumiwang, dan Banjarnegara. Ini adalah contoh saat kami menyerahkan angka penjualan harian daging sapi yang belum diisi di pasar tradisional Mandiraja bulan Mei 2022. Ini saat kami mengambil angka penjualan harian daging sapi bulan Mei yang sudah diisi dan menyerahkan angka penjualan harian bulan Juni 2022. Ini saat kami mengambil angkat penjualan harian daging sapi bulan Juni yang sudah diisi dan menyerahkan angkat penjualan harian bulan Juli 2022. Ini saat kami mengambil angkat penjualan harian daging sapi bulan Juli yang sudah diisi oleh penjual daging sapi. untuk mengetahui dampak PMK terhadap sektor peternakan, kami melakukan wawancara ke peternak sapi, pegawai Distankan dan KP, dan pegawai RPH. Berikut ini adalah saat kami melakukan wawancara dengan Dr. Hewan Heri Subroto selaku Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmafet Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara. Apakah sapi di Banjarnegara ada yang terkena PMK? Iya, ada sekitar 200 ekor. Lalu daerah mana yang paling banyak terdampak PMK, Pak? Di Banjar ada 3 kecamatan yang banyak, ada di Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Wanadadi, sama Kecamatan Madukara. Lalu bagaimana cara petugas Distankan dan KP mencegah dan menanggulangi PMK? Kami melakukan kegiatan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, antara lain dengan penyuluhan, penyebaran leaflet, itu untuk menanggulangi PMK.
Apakah ada sosialisasi dari petugas Distankan dan KP kepada semua peternak untuk mencegah dan menanggulangi PMK? Iya, ada. Kita sudah melakukan penyuluhan tentang PMK di hampir semua kecamatan di Banjarnegara. Ada 20-an kecamatan yang sudah kita lakukan sosialisasi penanggulangan PMK. Gambar ini adalah contoh kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh dokter hewan pegawai Distankan dan KP. Next, saat kami melakukan wawancara dengan Bapak Turmudi sebagai juru potong di RPH Banjarnegara. Apakah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak mempengaruhi pendapatan retribusi di RPH ini? Untuk penyakit PMK sangat mempengaruhi pendapatan pada pedagang daging yang ada di Banjarnegara. Juga mempengaruhi pendapatan daerah. Mempengaruhi pendapatan retribusi juga atau tidak? Oh, mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Karena kenapa mempengaruhi? Biasanya pedagang motong pembayaran pemotongan hewan, yang kedua untuk pembayaran lab yang 2000 yang untuk lab. Pertanyaan kedua, mengapa daging sapi yang dijual di pasar-pasar tradisional harus dipotong di RPH? Apakah di Banjarnegara dapat dipastikan tidak ada pedagang yang secara diam-diam menjual daging sapi yang memotong sendiri? Kenapa pedagang daging sapi harus memotong di RPH? Karena untuk menjamin kesehatan daging terjamin. Karena apa? Karena kesehatan tersebut dipantau oleh dokter hewan atau dicek kesehatannya sama dokter hewan. Juga kalau ada yang memotong di luar itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Ini adalah data antemortem dan postmortem dari RPH Banjarnegara. Ini tuh bagaimana? Ini dari rata-rata penjualan harian, lalu dibagi rata penjualan. Setelah itu baru ditekan 100%. Setelah selesai melakukan penelitian, selanjutnya kami menganalisis data menggunakan rumus efektivitas penjualan. Ini pada saat kami menyusun laporan penelitian. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu, yang pertama, penyakit mulut dan kuku pada sapi mempengaruhi sektor peternakan di Banjarnegara. Salah satunya yaitu menurunnya hasil retribusi di rumah pemotongan hewan (RPH). Yang kedua, penyakit mulut dan kuku berdampak pada menurunnya nilai efektivitas penjualan daging sapi di Banjarnegara. Demikian video pameran penelitian kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.